bahas kali ini tentang PSAK 73. Jadi tahun 2020 ini PSAK 73 yaitu tentang sewa berlaku efektif. Perbedaannya PSAK 73 dengan PSAK yang sebelumnya berkaitan dengan sewa. Jadi secara konsep berbeda karena PSAK 73 mengenal transfer pengendalian. Jadi perpindahan pengendalian atas satu hal, satu aset kepada pihak lain. Dan ketika pengendalian itu dipindahkan, hak pengendalian itu berpindah dari satu pihak kepada pihak lainnya, maka pihak lainnya itu kalau mengikuti PSAK 73 akan disyaratkan untuk mengkapitalisasi aset tersebut sebagai aset sewa. Oke, sementara kalau di PSAK sebelumnya konsepnya adalah transfer atas manfaat ekonomi. Sehingga pada PSAK yang sekarang yang ditekankan selama pengendalian dari aset tersebut berpindah, ya sudah terjadilah, harus dikapitalisasi. Dari sisi aset dikapitalisasi, dari sisi bagian kewajibannya perusahaan harus mengakui kewajiban selama aset tersebut berada di tangan perusahaan. Jadi semua transaksi sewa dikapitalisasi. Tetapi ada pengecualiannya untuk dua hal, yaitu satu, aset bernilai rendah dan atau aset yang disewa di bawah 1 tahun. Oke, jadi ada dua hal itu. Dan kemudian juga ada istilahnya aset identifikasian. Jadi artinya hak pengendalian itu atas aset tersebut. Asetnya itu. Kalau kita sewa mobilnya Kijang, ya Kijang gitu. Atau modelnya model sport, ya model sport. Kalau yang punya barangnya bisa mengganti, berarti hak pengendaliannya tidak ada, sehingga dikatakan itu bukan transaksi sewa. Contohnya misalkan sewanya mobil sport, tetapi bisa ditukar menjadi mobil lainnya, bukan mobil sport. Mobil sport, mobil mewah, bisa ditukar jadi mobil SUV misalkan yang lebih murah. Artinya pengendaliannya itu tidak berada sepenuhnya di tangan si penyewa, sehingga untuk transaksi seperti itu dikecualikan dari persyaratan harus mengkapitalisasi aset sewanya. Oke. Contoh lain, saya kasih contoh, misalkan sewa atas ruangan. Kita lazim mengenal istilah di dalam perkantoran, perusahaan-perusahaan berkantor di gedung-gedung, kemudian sewa lebih dari setahun biasanya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, dan untuk sewa tersebut pengendaliannya kan ruangannya ada di perusahaan berhak menggunakan itu lebih dari setahun, sehingga transaksi seperti itu bisa dikategorikan sebagai transaksi sewa yang harus dikapitalisasi. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa jumlah yang harus dicatat? Artinya dicatat oleh perusahaan. Artinya dampaknya kepada laporan keuangan adalah di neracanya. Pertama, karena harus mencatat aset, harus mencatat utang sewa. Berapa jumlahnya? Yaitu nilai kini present value dari jumlah pembayaran sewa selama masa sewa. Kalau masa sewanya diperkirakan 3 tahun, sudah berarti 3 tahun pembayarannya berapa di present value kan. Itulah jumlah yang harus dicatat sebagai nilai aset sewa gitu. Dan nanti utang sewanya bagaimana perhitungannya masih mengikuti PSAK yang sebelumnya, seperti layaknya sewa capitalist atau finance lease. Jadi metode perhitungannya seperti itu, sama dengan yang sebelumnya. Cuma dari sisi pengkategoriannya, pengklasifikasiannya dengan PSAK 73 ini lebih rigid,
Jadi hampir mayoritas transaksi sewa apabila jangka panjang dan pengendaliannya dipegang oleh perusahaan, berarti sudah bisa masuk ke dalam transaksi sewa yang harus dikapitalisasi. Akibatnya apa dampaknya? Pertama, dari sisi tentunya di neraca, utangnya jadi lebih besar, walaupun asetnya lebih besar, tapi berpengaruh kepada debt equity ratio. Debtnya menjadi lebih besar karena utangnya bertambah, sedangkan equity-nya ya segitu-segitu aja. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, subscribe, like, and comment. Terima kasih sudah menonton.